Hello everyone. First of all, thank you for watching this video. My name is Aromahi Fabiola. Uh, I'm from to class management 24B with NPM 244111024. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko dan penerapannya dalam dunia bisnis. Nah, mungkin ketika mendengar kata risiko, yang terbayang di pikiran kita adalah sesuatu yang buruk yang akan terjadi atau kerugian. Nah, padahal sebenarnya risiko adalah suatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan tanpa kita sadari, kita selalu berhadapan dengan risiko dalam berbagai aktivitas. Nah, begitu juga dengan dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan pasti menghadapi risiko berbagai kemungkinan yang bisa menghambat pencapaian tujuan mereka. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan manajemen risiko dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen risiko, prinsip-prinsip manajemen risiko, serta berbagai jenis risiko yang umum terjadi dalam dunia bisnis. So, let's get start. Manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengandalkan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, misalnya sebuah toko online sedang mengadakan promo besar-besaran. Perusahaan tentu berharap banyak pelanggan yang membeli produknya, namun di sisi lain ada risiko seperti sistem website yang mengalami gangguan karena terlalu banyak pengunjung. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan biasanya menyiapkan server cadangan agar operasional tetap berjalan dengan lancar. Nah, tujuan utama manajemen risiko itu membantu perusahaan mengurangi kemungkinan kerugian dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip pertama yaitu manajemen risiko harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Artinya setiap keputusan yang dibuat perusahaan sebaiknya mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi atau yang mungkin akan muncul. Nah, prinsip kedua adalah dilakukan secara berkelanjutan. Risiko tidak bersifat tetap karena kondisi bisnis itu selalu berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu perusahaan itu harus terus melakukan evaluasi dan pemantauan. Prinsip yang ketiga yaitu menggunakan informasi yang akurat. Semakin baik informasi yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik pula keputusan yang dapat diambil. Prinsip berikutnya adalah manajemen risiko harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga cara mengelola risikonya itu juga berbeda-beda. Setelah memahami prinsip-prinsipnya, sekarang kita akan masuk ke beberapa jenis risiko yang sering ditemui dalam dunia bisnis. Jenis risiko yang pertama yaitu adalah risiko bisnis dan strategis. Risiko strategis muncul ketika perusahaan mengambil keputusan yang kurang tepat atau strategi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi pasar. Nah, jadi sebagai contoh, sebuah perusahaan membuka banyak cabang baru dalam waktu yang bersamaan tanpa melakukan riset pasar terlebih dahulu. Nah, awalnya perusahaan berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tetapi ternyata beberapa cabang tidak mendapatkan cukup pelanggan sehingga mengalami kerugian. Nah, jenis risiko yang kedua itu adalah risiko operasional. Risiko operasional berkaitan dengan kegiatan sehari-hari perusahaan. Contohnya adalah kesalahan karyawan, kerusakan mesin produksi, gangguan sistem komputer, keterlambatan pengiriman barang, atau kesalahan dalam proses pelayanan pelanggan. Walaupun terlihat sederhana, risiko operasional dapat berdampak besar terhadap kualitas produk maupun kepuasan pelanggan. Karena itu perusahaan biasanya membuat SOP atau standar operasional prosedur, memberikan pelatihan kepada karyawan dan melakukan pengawasan secara rutin. Nah, risiko ini muncul ketika perusahaan itu tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi
Contohnya seperti tidak memiliki izin usaha yang lengkap, terlambat membayar pajak, atau melanggar aturan ketenaga kerjaan. Jika hal tersebut terjadi, perusahaan itu bisa mendapatkan sanksi, denda, atau bahkan tuntutan hukum. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus selalu memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan itu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis risiko berikutnya adalah risiko reputasi. Risiko reputasi itu berkaitan dengan citra atau nama baik perusahaan di mata masyarakat. Saat ini perkembangan media sosial kan membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Nah, satu kesalahan kecil bisa menjadi viral dan memengaruhi kepercayaan pelanggan. Nah, misalnya ada pelanggan yang merasa kecewa terhadap pelayanan suatu perusahaan, kemudian membagikan pengalamannya di media sosial. Nah, jika perusahaan tidak memberikan respon yang baik, maka reputasi perusahaan itu bisa menurun. Selanjutnya adalah risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas yang terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Misalnya, perusahaan harus membayar gaji karyawan dan tagihan kepada pemasok, tetapi dana yang tersedia belum mencukupi karena banyak pelanggan yang belum membayar piutang. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, operasional perusahaan dapat terganggu. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan perlu mengelola arus kas dengan baik dan melakukan perencanaan keuangan secara cepat. Jenis risiko berikutnya adalah risiko pasar. Nah, risiko pasar ini muncul karena adanya perubahan kondisi pasar yang memengaruhi kinerja keuangan. Contohnya adalah kenaikan harga bahan baku, perubahan nilai tukar mata uang, perubahan suku bunga, atau perubahan tren konsumen. Sebagai contoh, ketika harga bahan baku naik secara signifikan, biaya produksi perusahaan juga akan meningkat. Nah, akibatnya itu keuntungan perusahaan dapat berkurang. Selanjutnya adalah risiko kredit. Risiko kredit ini terjadi ketika pihak yang memiliki kewajiban pembayaran tidak mampu memenuhi kewajibannya. Nah, misalnya sebuah perusahaan menjual produk secara kredit kepada pelanggan, namun pelanggan tersebut tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Jadi perusahaan mengalami kerugian dan arus kas menjadi terganggu. Untuk mengurangi risiko kredit, itu perusahaan biasanya melakukan penilaian terhadap kemampuan pembayaran pelanggan sebelum memberikan fasilitas kredit. Jenis risiko berikutnya adalah risiko asuransi. Asuransi merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Nah, contohnya adalah asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, asuransi gedung, maupun asuransi kesehatan karyawan. Dengan adanya asuransi, perusahaan dapat mengurangi dampak kerugian finansial apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terakhir adalah manajemen risiko pada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini seperti perusahaan leasing atau perusahaan kredit juga menghadapi berbagai jenis risiko, terutama risiko kredit. Nah, apabila banyak nasabah gagal membayar cicilannya, maka perusahaan pembiayaan dapat mengalami kerugian yang cukup besar. Karena itu, lembaga pembiayaan harus melakukan analisis terhadap calon nasabah dan memantau pembayaran secara berkala agar risiko dapat dikendalikan. Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia bisnis. Setiap aktivitas bisnis pasti memiliki risiko, baik risiko kecil maupun risiko besar. Namun, dengan penerapan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pencapaian tujuan mereka. Dengan kata lain, manajemen risiko membantu perusahaan menjadi lebih siap, lebih waspada, dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa depan. Okay, thank you for your attention. To conclude, risk management is an important process that help business identify, analysis, and manage potential risks before they become serious problem.
Okay, thank you for watching and see you in the next presentation.